Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Kita percaya mengucap syukur kepada Tuhan di minggu pertama di bulan September di tahun 2021. Kita percaya semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan atas setiap kita. Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari ini, membawa seluruh hidup kita, membawa seluruh hati kita, roh dan jiwa kita untuk bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur dan kita akan berdoa sebelum kita beribadah pada hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Sungguh besar Engkau Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Allah yang baik, Bapa yang kekal, Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan selalu dinyatakan atas hidup kami. Saat ini Tuhan, di minggu yang pertama di bulan September di tahun 2021, kami mau bersama-sama datang kepadamu membawa seluruh hidup kami, keberadaan hidup kami. Kami mau membawa pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, ibadah kami tidak akan pernah sia-sia kepadamu Bapa. Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami yang lemah, memberikan kesembuhan kepada setiap kami yang sakit, membawa pemulihan kepada setiap kami yang rindu akan jamahan Tuhan. Dan kami percaya bahkan setiap kami yang berputus asa, Engkau memberikan pengharapan yang baru oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau bersama-sama beribadah kepadamu Bapa. Kami percaya Engkau menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Dan kami mau bersyukur karena kami sungguh percaya firman-Mu yang memberkati setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut beribadah kepadamu. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya bahwa Tuhan yang hadir dan bertata atas setiap pujian umatnya. Haleluya. Mari kita bersama-sama bersukacita. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau siap melompat, menari bagi Raja di atas segala raja, seperti Raja Daud menari bagi Tuhan. Haleluya. Terimalah pujian kami Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan setiap kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan oh, 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 oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Engkau Raja di atas segala raja, yang bertata atas setiap pujian umatnya. Haleluya. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkaulah pemilik setiap kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari setiap engkau yang rindu lawatan Tuhan katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan
Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa di bumi seperti di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita rindukan lawatan kuasa Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Serukan oh, oh, datanglah dan berdatang Tuhan dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say satu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God, great is our God. Engkau Allah yang besar, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari kita serukan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Bersama-sama katakan terhadapku. Hidupku kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang meninggikan nama-Mu. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Sini dengan imanmu katakan, Kau percayakan ada bagiku, ada bagiku. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapakku datang, menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Sini ku percaya ada bagiku. Mari dengan imanmu katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh,
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dalam setiap hidup kami Engkau ajaib Tuhan. Di hidupku Engkau hebat, kami menyembah-Mu, kami datang meninggikan nama-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, Bapakku datang, Bapakku datang. Mari naikkan pujian dengan segenap hatimu. Menyembah-Mu di sini kami percaya. Engkau selalu ada bagiku. Tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bersama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau ajaib dan perkasa. Kami mau nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Biar segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Perbuatanmu sungguh Engkau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dengan imanmu katakan, Engkau Allah yang hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang ajaib. Segala perbuatan-Mu dalam hidup kami, Engkau ajaib, Engkau Allah yang hebat. Biar kami nyanyi haleluya, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu.
sudah. Engkau Allah semesta alam. Haleluya, haleluya. Mari dari setiap rumahmu naikkan pujian bagi Tuhan, naikkan penyembahan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Engkau ajaib, kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam gereja kami. Haleluya. Sungguh kemurahan-Mu Engkau selalu nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengawali pemberitaan firman Tuhan ini dengan doa di hadapan Tuhan. Kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih buat berkat-Mu, buat kesetiaan-Mu yang besar dalam hidup kami. Mari Tuhan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu itu bekerja dalam hidup kami, bekerja dalam pikiran dan hati kami, memulihkan, memberkati, menuntun kami. Kami berdoa supaya datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu dalam hidup kami semua seperti dalam surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin, amin. Baik, puji Tuhan, sekarang kita akan dengar firman Tuhan. Saudaraku, minggu ini saya akan mengajak kita merenungkan firman Tuhan tentang mengasihi Dia. Mengasihi Tuhan dalam hidup kita ini. Di dalam Alkitab, kita mendapatkan perintah Tuhan. Yang pertama, perintah untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kita, dan juga akal budi kita. Selanjutnya kita juga mendapat perintah bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Hari ini kita belajar untuk sungguh-sungguh merenungkan apa yang akan terjadi ketika kita mau mentaati firman Tuhan dalam hidup kita ini, yakni dengan cara mengasihi Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ini semua kita diperhadapkan pilihan setiap hari. Mau hidup mengasihi Tuhan atau hidup untuk mengasihi dunia. Hidup untuk Tuhan atau hidup buat diri kita sendiri. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kita semua betapa hebatnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai miliknya Tuhan, bagaimana kita bisa membagi waktu, bagaimana kita bisa mengatur hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita kehilangan kasih kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memelihara kita, sebab Tuhanlah yang menolong kita, sebab Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Saudara, mari mengasihi Tuhan, sebab dengan mengasihi Tuhan maka kita semua akan memperoleh hidup yang sungguh-sungguh luar biasa, yang dunia tidak bisa beri, Tuhan bisa beri bagi kita, mendatangkan damai sejahtera, sukacita dalam perjalanan hidup kita ini. Saudara, yang pertama kita akan belajar dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Ayat yang tidak asing, kita mau baca sama-sama. Roma 8 ayat 28. Semuanya kita akan memperhatikan ini. Apa upahnya kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Dia. Begini firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudara, kita semua adalah orang-orang yang sudah terpanggil masuk dalam rencana Allah. Dan apabila kita ini mengasihi Tuhan, maka kata Alkitab, kata firman Tuhan, Tuhan melakukan kebaikan. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi saudara, ketika kita belajar mengasihi Tuhan dengan pikiran kita, dengan tingkah laku kita, dengan cara-cara hidup kita, dan semua yang kita upayakan, Tuhan berjanji Dia akan bekerja selalu dalam hidup kita dan mendatangkan kebaikan buat kita. Saudara, kalau Tuhan yang bekerja, saya percaya itu dahsyat. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tentu tidak ada. Saudara, dalam hidup kita setiap hari, kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi hidupnya orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hidup kita ini, kita harus percaya kepada firman Allah, bahwa kita perlu mengasihi Tuhan terus-menerus dengan segenap hati, supaya Tuhan bekerja dan mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita ini. Walaupun kadang-kadang apa yang Tuhan kerjakan itu, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu tidak selalu bisa kita mengerti untuk sementara waktu. Saya memberi contoh, saudara. Dulu pernah terjadi seorang hamba Tuhan yang akan diutus menjadi misionaris, saudara-saudara. Tetapi sebelum dia berangkat pergi menjadi misionaris kepada suku-suku pedalaman di Afrika, hamba Tuhan ini kecelakaan dan giginya itu semuanya lepas, hancur, saudara. Mau tidak mau dia harus menjalani operasi dan kemudian dia memakai gigi palsu. Dan itu hampir seluruh giginya, saudara ya. Pada waktu dia mengalami celaka itu, dia sempat komplain kepada Tuhan. Dia sempat marah dan sedih. Hampir-hampir dia tidak bisa menahan hatinya, karena dia rasa dia sudah siap untuk melayani Tuhan. Justru dia diizinkan mengalami kecelakaan. Tetapi oleh kekuatan dan penghiburan Tuhan, maka misionaris ini akhirnya tetap menjadi pelayan Tuhan dan berangkat ke suku pedalaman dan memberitakan Injil di sana. Saudara, orang-orang pada masa itu masih punya kebiasaan mudah sekali membunuh orang asing. Mudah sekali membunuh orang asing, termasuk para misionaris. Nah, setelah misionaris ini sudah sampai di tempat pelayanan, beberapa waktu yang lamanya sudah mulai mencoba berbaur dengan masyarakat setempat. Tetapi saudara-saudara, dia tidak mudah diterima. Orang-orang Afrika itu tetap curiga dan mereka memusuhi misionaris ini. Bahkan suatu kali ya, mereka semua ini sudah berikhtiar untuk membunuh misionaris itu. Rumahnya ya sudah dikepung, saudara-saudara. Nah, tetapi pada waktu mereka itu hendak membunuh misionaris ini, ya saudara tentu bisa melihat perbedaan ya. Ini kalau kita cerita pada masa Perang Dunia Kedua, perbedaan kulit hitam kulit putih itu sangat menonjol, dan orang-orang kulit putih itu seperti bangsa yang jauh lebih tinggi dari orang-orang kulit hitam. Nah, begitu juga yang dialami oleh misionaris ini. Dia berkulit putih, kemudian masyarakat yang dilayani berkulit hitam, dan mereka orang-orang Afrika ini sudah sepakat ingin membunuh sang misionaris. Tetapi waktu mereka mengintai misionaris itu, misionarisnya sedang gosok gigi, saudara-saudara. Dan karena misionaris ini giginya gigi palsu, dia copot. Wah, waktu orang-orang Afrika ini melihat giginya bisa dicopot, mereka kaget sekali.
Mereka takut sekali karena mereka belum pernah lihat ada manusia bisa nyopot giginya. Dan dengan santai itu gigi digosok, saudara ya. Dan kemudian orang-orang Afrika yang berniat membunuh ini, mereka kebenar berpikir bahwa wah, orang ini pasti dewa dari langit yang turun ke bumi. Karena mana mungkin manusia bisa nyopot giginya dan digosok. Padahal itu teknologi, saudara ya. Kalau ke zaman kita ketawa. Dan itu menyelamatkan sang misionaris. Akhirnya orang-orang Afrika itu dengan tiba-tiba mereka datang dan kemudian berlutut di depan misionaris itu. Misionarisnya kaget sekali ya, gara-gara mereka lihat giginya bisa disikat, dicopot dari gusinya. Nah saudara, ini adalah bentuk satu bukti bahwa kadang Tuhan mengizinkan seolah-olah tidak baik dalam hidup kita, tapi itu belum tentu. Tuhan selalu berpegang pada firman-Nya sendiri. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara, mungkin dalam hidup kita pernah mengalami atau sedang mengalami sesuatu yang kita rasa tidak baik. Saudara, percayalah, kalau engkau mengasihi Tuhan, belum tentu itu tidak baik. Seringkali hal yang tidak baik kelihatannya bagi orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan bekerja untuk bisa mereka-rekakannya menjadi kebaikan dalam hidup kita ini. Saudara, saya ingat sekali satu peristiwa. Berapa puluh tahun lalu, saya dengan Bu Lita, kami baru menikah dan belum punya anak. Ya, kami pergi ke Malang ke rumah orang tua kami. Kami naik kereta ekonomi yang pada zaman itu tidak ada AC. Nah, awalnya saya tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan saya waktu itu mengajak keponakan saya yang umur 3 tahun. Saya ajak ikut ke Malang. Saya dan Bu Lita mendapatkan kursi di kereta, itu kacanya bolong saudara, sebesar bola kasti bolongnya. Bekas dilempar orang. Awalnya saya tidak mengerti, wah kok dapat kereta pas di kaca yang bolong, saudara-saudara. Awalnya saya pikir, waduh kok dapat yang gini. Tapi begitu kereta jalan, saya mengerti betapa baiknya Tuhan. Kami membawa anak kecil 3 tahun, saudara. Dan ketika kereta jalan, angin itu masuk lewat lubang bekas dilempar orang itu, sehingga kami ini rasanya itu dapat angin terus dan itu sepoi-sepoi, saudara, tidak kepanasan seperti penumpang yang lain. Dalam hal itu saya langsung mengerti Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudara, contoh-contoh kecil seperti ini saudara renungkan. Jangan saudara kehilangan kasih kepada Tuhan. Kasihilah Dia dengan segenap hati saudara, sebab Dia akan bekerja dalam hidup saudara untuk mendatangkan kebaikan. Amin saudaraku. Ini yang pertama. Apa untungnya seseorang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya? Yang pertama, Dia akan selalu bekerja dalam hidup kita dan Dia mendatangkan kebaikan buat kita. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin kita membuka kitab Korintus. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Ini juga luar biasa. Dan ayat ini juga bicara sama tentang mengasihi Dia. Wah, saudara-saudara ya, saya sungguh kagum ketika saya melihat firman Tuhan yang seperti ini. Saya bacakan. 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, saudara, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita bayangkan, itu bisa Tuhan berikan ketika kita mengasihi Tuhan. Saudara, saya yakin tidak kurang-kurang contoh dalam Alkitab. Kehidupan orang-orang seperti Yusuf, seperti Daud, seperti Daniel. Mereka semua adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan mereka mendapatkan masa depan yang itu di luar kemampuan mereka untuk memimpikannya. Yusuf
Saya yakin tidak mungkin dia pernah punya pikiran atau cita-cita kepingin jadi Perdana Menteri di Mesir. Gak mungkin, saudara-saudara. Tetapi ketika Yusuf mengasihi Tuhan, Tuhan memberi masa depan yang terbaik buat Yusuf. Daud, seorang yang hanya menggembalakan, kata Alkitab, 2-3 ekor domba. Artinya itu bahasa kiasan, dombanya Isai itu sedikit. Mungkin Isai ini orang yang tidak punya. Apa yang tidak pernah Daud impikan, Tuhan beri kepada Daud yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, begitu juga dengan Daniel. Daniel adalah seorang Israel. Kerajaan Israel ditaklukkan oleh Babelonia. Orang-orangnya ditawan, dibawa ke Babel. Daniel pasti tidak berpikir bahwa dia akan mendapat kedudukan tinggi dan diberkati seperti itu masa depannya. Tetapi ketika Daniel mengasihi Tuhan, Tuhan memberi masa depan yang terindah, yang terbaik, yang terhebat. Walaupun tidak pernah dipikirkan, tidak pernah dibayangkan, tidak pernah terdengar oleh telinga, itu bisa Tuhan lakukan. Kalau Tuhan bisa melakukan di masa itu, Tuhan bisa melakukannya di masa sekarang ini. Saudara, Yusuf mengasihi Tuhan dengan kesuciannya. Daud mengasihi Tuhan dengan keberaniannya. Daniel mengasihi Tuhan dengan doa-doanya. Setiap orang yang mengasihi Tuhan diberi masa depan yang terbaik oleh Tuhan. Saya merenungkan, saya hanya bagian kecil dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya sudah bersaksi, saya dulu anak yang nakal, broken home, broken heart, saudara-saudara. Seorang yang rusak. Kemudian saya sekolah putus di tengah jalan, tidak ada harapan. Satu kali saya dijumpai oleh Tuhan Yesus di tengah perjalanan, ya, di dalam bis kota. Tidak ada orang lain, tidak ada pendeta, tidak ada orang tua saya. Tuhan Yesus mendatangi saya. Kemudian saya menangis di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup saya. Saya cuma berkata, Tuhan, kalau Engkau masih mau, ambillah saya. Saya mau melayani Engkau. Hanya dengan sebuah komitmen, belajar mengasihi Tuhan. Saudara, seandainya saya tidak dipanggil Tuhan, seandainya saya tidak diubah oleh Tuhan, apakah saya bisa menjadi orang seperti sekarang ini? Saya punya pernikahan yang baik, punya anak-anak yang baik, punya pelayanan di hadapan Tuhan, punya keluarga yang baik seperti saudara. Saudara, percayalah, ketika kita mengasihi Tuhan, Dia memberi masa depan yang terbaik buat kita. Jangan takut tentang masa depan, tapi takutlah kalau hatimu dijerat oleh dunia ini, oleh kuasa kegelapan, lewat berbagai-bagai cara, sehingga engkau tidak pernah lagi intim dengan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan akan diberi masa depan. Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan dan diberi masa depan yang terbaik oleh Tuhan. Saudara mau terima ini? Saudara mau menerima semua kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dalam firman-Nya ini? Saudara harus mengasihi Dia. Saya pun harus mengasihi Dia. Saudara, sekarang yang terakhir, apa berkat dan upahnya kalau kita mengasihi Tuhan? Saudara, kitab Yakobus sekarang, dari kitab Roma, kemudian Korintus, sekarang Yakobus. Semua rasul-rasul, mereka mengajari kita untuk mengasihi Tuhan, sebab upahnya sangat besar. Saudara, Yakobus 2 ayat yang kelima. Yakobus 2 ayat yang kelima, kita lihat sama-sama. Dengarkan firman ini. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Wow, ada lagi berkatnya, yaitu kerajaannya Tuhan, kerajaannya Bapa, kerajaannya Kristus. Saudara, dan ini yang terbesar yang diimpikan manusia.
Hidup di dunia bisa hebat, tapi sehebat-hebat di dunia akan berakhir. Setelah itu hanya ada 2 pilihan. Masuk di kerajaan maut dihukum selamanya, atau di kerajaan Tuhan dimuliakan selamanya. Ternyata orang-orang yang mengasihi Tuhan, kata firman-Nya, diberikan kerajaan. Saudara, ini luar biasa sekali. Mari mengasihi Tuhan, saudara. Mari pegang firman Tuhan. Sekalipun kita mungkin dipilih Tuhan dari kelompok orang-orang miskin, kata Tuhan. Bukankah kamu yang miskin dipilih Allah untuk dikaruniai iman dan diberi kerajaan, yaitu kamu yang mengasihi Tuhan. Ini luar biasa. Saudara, mari kita pegang prinsip hidup ini. Jangan kita biarkan hidup kita jauh dari Tuhan. Mari mengasihi Tuhan. Jangan mengasihi dunia ini. Sebab yang ada di dunia ini hanya sia-sia. Apa yang kita banggakan, apa yang kita kagumi, apa yang kita senangi di muka bumi ini, semua hal duniawi, semuanya itu sia-sia. Orang bangga dengan jabatan, jabatan akan berhenti. Orang bangga dengan kekayaan, harta benda dan uang, ada waktunya harta benda, kekayaan dan uang tidak bisa menolong seseorang di hadapan Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Saudara, apa yang disukai manusia semuanya juga sia-sia. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, kita mendapatkan kerajaan surga. Kalau kerajaan surga turun ke bumi, hidup kita berkemenangan. Kalau kerajaan surga turun ke bumi, kita punya damai sejahtera dan sukacita. Kalau kerajaan Allah turun ke bumi, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan melimpah-limpah, memelihara kita seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikian kasih Tuhan dan berkat Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara, sekarang ini sudah menjadi zaman yang semakin akhir, saudara. Tuhan mengajari kita di zaman akhir yang cemar akan semakin cemar, yang berdosa dan jahat akan makin berdosa dan jahat. Tapi orang-orang pilihan Tuhan yang menyucikan diri akan semakin suci, yang suka menguduskan diri akan semakin kudus. Saya berdoa supaya saudara ada di dalam kelompok orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebab berkatnya sangat besar. Saudara, relakan hati saudara, bawa hati saudara kepada Tuhan. Komitmenlah dengan Tuhan untuk mengasihi Tuhan, melampaui apapun yang ada di dunia ini. Sebab ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan berkata Dia akan turut bekerja, mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Yang kedua, Dia akan menyediakan masa depan yang luar biasa buat kita. Yang ketiga, Dia berikan buat kita kerajaannya sendiri, sehingga hidup kita akan berkemenangan dan juga masuk dalam berkat kekekalan yang luar biasa. Saudara, ini firman Tuhan hari ini. Biarlah ini menguatkan dan memberkati kita. Kita akan berdoa. Mari serahkan hati kepada Tuhan. Maukah saudara mengasihi Dia? Mari kita tunduk kepala. Tuhan, terima kasih. Sungguh dahsyat, luar biasa firman-Mu. Engkau adalah Tuhan yang penuh kasih. Engkau luar biasa. Tidak ada yang sama seperti Engkau. Tuhan, saat ini kami berdoa supaya kami mengasihi Engkau. Kami percaya ada berkat, ada masa depan, ada kerajaan-Mu yang Kau beri kepada kami. Ampuni kalau hati kami sering terpikat dengan hal-hal duniawi. Ampuni Tuhan kalau kami suka hal-hal yang sia-sia. Ampuni Tuhan kalau kami tidak menggunakan waktu kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Ajar sekarang kami Tuhan untuk berjalan sesuai rencana dan ketetapan-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami lapar dan haus senantiasa akan Engkau. Kami percaya tidak sia-sia ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hati kami milik-Mu, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pegang firman Tuhan. Mengasihi Dia dengan segenap hati.
dan kita akan menerima upahnya, upah yang amat besar. Sekarang kita mau perjamuan kudus sama-sama. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggurnya, boleh dibagi kepada semua keluarga kita. Ya, kalau sudah dibagikan, nanti kita akan berdoa kembali dalam perjamuan kudus kita. Saudara, perjamuan kudus bukan sekedar upacara agamawi, tetapi ini persekutuan ilahi dengan Tuhan, supaya saya dan saudara ada dalam lindungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin saudaraku, dan percayalah ada begitu banyak janji lewat pengorbanan Tuhan. Dosa diselesaikan, kutuk dipatahkan, berkat dicurahkan, pengurapan terjadi. Saudara, luar biasa ya. Jadi kalau sudah siap, mari kita semua akan arahkan hati dan iman kita. Kita akan berdoa. Nanti saudara yang pertama angkatlah rotinya dulu, setelah itu baru anggurnya. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya dan menerima roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami, yang mengangkat kami menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Kami dibebaskan, disembuhkan dari segala penyakit yang menyerang kami, sebab oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala ikatan penderitaan, kesengsaraan, semua dihancurkan dalam hidup kami. Kami dibebaskan, kami diberkati dengan berkat yang baru yang dari Tuhan. Keberhasilan, kemenangan, kelimpahan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya, kami mengakui setiap roti ini adalah tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Percayalah saudara-saudara, bahwa saudara dan saya dalam berkat dan lindungan Tuhan. Mujizat, kuasa Allah, semua kemurahannya akan turun dalam hidup kita dan memenuhi kita. Amin saudara. Sekarang mari kita angkat anggur. Kita berdoa kembali. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga percaya dan menerima anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal buat kami semua, untuk menghapus dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan Kristus. Darah Yesus, pagar perlindungan bagi kami semua. Semua rencana jahat, serangan kuasa gelap terhadap kami digagalkan, dibatalkan, dihancurkan kuasanya dari hidup kami. Kami dibebaskan dan diberkati. Kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah Puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita sudah diberkati dalam perjamuan kudus. Sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita akan menyisihkan, memberi berkat yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita lakukan kewajiban kita, bahwa kita mengasihi Tuhan lewat juga keuangan yang Tuhan sudah berkatkan dalam hidup kita. Ini adalah awal bulan, kita akan memberi persembahan yang terbaik
persembahan syukur, persembahan persepuluhan, atau persembahan khusus lainnya sesuai dengan tuntunan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan mari kita percaya apa yang kita tabur dalam ketaatan, kita tuai dalam berkat yang berkelimpahan. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami sudah beribadah dan sekarang kami akan memberi persembahan ya Tuhan. Limpahkanlah berkat, limpahkanlah Tuhan kuasa-Mu, sehingga ketika kami melepaskan persembahan ini ya Tuhan, maka perkenan-Mu terjadi atas kami. Engkau juga akan menilik pekerjaan kami, Engkau memberkati kami dengan cara-cara yang ajaib, dengan berkat yang berlimpah-limpah, sehingga kami tidak ada satupun yang berkekurangan. Berkati gereja kami Tuhan, supaya menjadi gereja yang penuh dengan pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada jiwa-jiwa, pelayanan yang sungguh-sungguh menyukakan hati Tuhan. Kami serahkan semua dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat kebersamaan kita dalam ibadah ini, dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, berkatnya sangat besar. Kita akan akhiri dengan doa berkat. Mari kita arahkan hati dan iman kita di hadapan Tuhan, dan kita akan menerimanya bersama-sama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian, terjadi atas kita semua. Saudara diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerahmu, dibuat berhasil apa yang dikerjakan tanganmu, dan dijauhkan darimu segala malapetaka, supaya kesakitan jangan menimpa engkau. Maranatha, Tuhan datang. Kita semua akan menyongsong Tuhan dalam awan kemuliaannya, dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berkata.